Ide-ide dari karyawan saya banyak yang bagus dan tidak menutup kemungkinan saya banyak pakai ide-ide karyawan saya. Saya tuh lebih penting praktek daripada teori gitu. Artinya saya praktek sambil berteori. Kalau orang kan teori dulu baru prakteknya kan gitu. Saya mau buat ini loh masa pandemi lo aja mau buat apapun nggak bisa. Terus kemana aja jual gitu. Swastiastu Sobat Aji. Halo Swastiastu Sobat Aji. Nah ini kita masih berbeda bersama sekali. kita ya. Yoi. Ada Dan siapa? Sekarang ada siapa di sini? Ada Nendra. Ada Ode. Ada Ade juga. Nah Sobat Aji sekarang berbeda, kita ada di office karena pada hari ini Aji harus mengikuti salah satu webinar. Yang diselenggarakan oleh Permata Bank. Kemudian dalam temanya adalah Hari Koperasi ke-74. Tapi di sini Aji diberikan kesempatan untuk lebih memotivasi para partisipan yang kebetulan adalah para pengelola UMKM ya. Dan juga koperasi-koperasi. Jadi untuk Sobat Aji yang ingin tahu seperti apa webinar kali ini, dan kita juga pengen kasih tahu Sobat Aji kalau misalnya Krisna ini punya loh koperasi juga yang bertujuan. Namanya adalah Radha Krisna. Nah, jadi buat yang penasaran seperti apa koperasi kita dan apa sih tujuan dari adanya koperasi di Krisna Oleh-oleh Bali, terus saksikan Krisna Oleh-oleh Bali dan jangan kemana-mana. Ciao. Mungkin meditasi setiap hari kah? Seperti itu misalkan. Apakah sering-sering baca buku kah? Ataukah memang karena iseng-iseng saja? Tadi kan katanya iseng-iseng saja pas jalan-jalan Mana atau gimana, saya punya ide atau apa tuh. Saya lebih orang kan kebanyakan berteori ya. Saya tuh lebih penting praktek daripada teori gitu. Artinya saya praktek sambil berteori. Kalau orang kan teori dulu baru prakteknya kan gitu. Oh saya mau buat begini ya. Kira-kira bagus ya, begitu minta pendapat sama orang lain, wah jangan, hati-hati loh, situasi pandemi apapun yang kita buat pasti nggak jalan. Saya saya kadang-kadang sempat ya basa-basi lah sama teman. Saya mau buat ini loh masa pandemi lo aja mau buat apapun nggak bisa. Terus kemana aja jual gitu, kemana aja jual, siapa sih yang beli? Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, saya pernah ngajakin teman, ayo berkebun yuk. Saya kalau saya disuruh berkebun, saya kan orang Kuta. Saya kan bukan orang Singaraja, nggak punya tempat. Loh kamu kan punya lahan di Kuta banyak, itu aja pakai berkebun. Terus kalau saya udah berkebun, hasilnya saya jual kemana? Kalau saya jawab itu kan susah. Ya saya bilang paling enggak kan menghilangkan stres dulu lah. Menghilangkan stres itu susah diobati loh. Kalau misalnya bisa dengan berkebun kan sambil berkebun, artinya kan waktu itu nggak terasa gitu. Kalau sekarang banyak di rumah terus hanya memikirkan kapan pandemi ini selesai, waktu itu kan rasanya kok kapan, lama banget itu. Makanya saya sendiri waktu itu menurut saya nggak terasa ini pandemi gitu. Karena saya berpikirnya udahlah, saya punya ide sendiri, saya kerjakan sendiri dulu gitu. Teori perlu, tapi jauh lebih penting praktek. Saya langsung ke praktek langsung. Apapun yang saya buat ternyata itu gagal, saya nggak masalah. Iya, artinya kan kita udah berusaha. Orang biasanya kan ini kok cepat sekali sih. Apa idenya udah langsung dikerjakan dan itu langsung jalan, kok bisa? Dan kemudian memang mungkin karena saya latar belakang pendidikan cuma hanya SMP, hanya main sikat aja. Udah yang penting kerja, kita udah kerja benar, kita udah kerja cerdas, kita udah jujur. Apapun nanti hasilnya ya kita syukuri aja. Saya yakin kalau kita udah kerja benar, kerja jujur, terus fokus, saya yakin mungkin nggak berhasil. Jelek-jeleknya papok lah gitu. Nah begitu di pandemi ini kita membuat banyak inovasi dan ada 6 produk yang kita inovasi di masa pandemi ini. Karena saya ingin menunjukkan kepada masyarakat Bali dan kepada anak-anak milenial dan kepada para UMKM, saya harus bisa bangkit di Bali ini. Karena saya sendiri yang melakukan action langsung ke lapangan. Bagaimana produk saya bagus atau enggaknya,
Dan ide-ide itu tidak selalu itu semua dari saya. Saya perlu sampaikan ke Pak Nyoman, oh semua itu idenya Aji cemerlang, semua itu bagus. Apakah itu semua ini begitu Aji sekedar iseng-iseng jalan-jalan langsung punya ide? Itu bisa jadi juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak juga dari ide-ide staf saya dan atau karyawan saya. Ide-ide dari karyawan saya banyak yang bagus dan tidak menutup kemungkinan saya banyak pakai ide-ide karyawan saya dan terbukti jalan. Kalaupun nggak jalan, ya yang penting kan kita udah berusaha. Nah, makanya di sini saya membawa karyawan 2.500 dengan karyawan sama sekali sampai saat ini saya tidak ada jarak dengan karyawan. Saya sama karyawan itu jadi satu. Ya kita makan bersama, suka duka bersama. Itulah cara saya mengayomi karyawan saya di perusahaan. Nah, makanya yang paling penting adalah kita punya perusahaan, punya usaha, jangan pernah ada jarak dengan karyawan kalau perusahaan kita mau eksis. Nah, terima kasih Pak Nyoman, semangat Pak Nyoman. Pokoknya Pak Nyoman harus serius, ya, jangan teori perlu tapi jauh lebih penting praktek. Begitu punya ide, udah kita laksanakan, tapi jangan pernah keluar dari core bisnis yang Pak Nyoman lakukan. Jangan lupa Bapak Ibu, penanya terbaik nanti akan dipilih oleh dari tim Krishna akan mendapatkan e-voucher OVO senilai Rp100.000. Nanti dari tim Aji yang akan pilih. Kata-kata penutup Ji untuk memotivasi para pengusaha. Buat teman-teman para UMKM yang ada di Bali, mari tetap kita semangat, mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir biar para UMKM kembali bisa jualan dan ekonomi pariwisata kembali pulih. Ayo kita berdoa bersama, jangan saling menyalahkan karena ini dunia. Mari kita bisa berdoa, bisa menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih. Jadi Aji adalah contoh dan role model kita di perusahaan. Jadi artinya bahwa dalam situasi apapun beliau tetap semangat sehingga kita pun juga anak-anaknya beliau mengikuti cara-cara beliau dalam artian bahwa walaupun keadaannya susah, kita semua tetap berusaha apapun itu. Artinya tidak melihat hasil dulu, yang penting kita berusaha. Walaupun kedepannya entah itu berhasil atau tidak itu terserah nanti. Yang penting kita melakukan kegiatan atau usaha yang maksimal sehingga apapun hasilnya kita akan tidak merasa kecewa. Demikian, tetap semangat ya. Oke, terima kasih Bu Dayu. Aji, terima kasih banyak sudah datang pada sharing dengan kami hari ini. Oke Sobat Aji, jadi tadi kita sudah menyaksikan pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Dayu selaku GM Krishna Oleh-oleh Bali bersama juga dengan Aji Krishna. Sekarang kita mau interogasi lebih mendalam ya. Apa sih tadi yang sudah diperbincangkan Ibu Dayu sama Aji? Mohon izin Ibu Dayu. Iya. Pada hari ini kita sebenarnya Aji sebagai motivator dari kegiatan yang dilakukan Permata secara daring. Jadi mengundang koperasi-koperasi di seluruh Bali dan juga nasabah-nasabah dari Bank Permata. Nah, temanya adalah mengenai digitalisasi dan juga inovasi di masa pandemi. Kita harus kreatif intinya di masa pandemi ini. Nah, itu dan tetap semangat. Sobat Aji ini sepertinya harus dikasih tahu juga kalau Krishna pun sebenarnya memiliki koperasi ya Bu Dayu? Iya, betul. Apa sebenarnya tujuan dari adanya koperasi Krishna? Ketika karyawan ini mencari kredit di luar kan sangat sulit sebenarnya. Kalau kita bicara skala kecil juga. Nah, sehingga itulah latar belakang Aji ingin membantu bagaimana caranya koperasi ini dari kita dan untuk kita. Sehingga makanya dengan adanya koperasi sekarang cukup banyak karyawan terbantu mengenai kredit-kredit kecil yang memang bisa mereka gunakan gitu. Nah, itu dia. Karena sesuai dengan tujuannya Bu Dayu ya, koperasi ada untuk mensejahterakan karyawannya. Iya. Kita nanti mohon izin Bu Dayu mau mengajak Sobat Aji juga untuk melihat seperti apa koperasi yang dimiliki oleh Krishna Oleh-oleh Bali. Sukses sama informasinya Bu Dayu. Terima kasih. Aji juga terima kasih sudah memberikan motivasi untuk teman-teman di webinar kita hari ini Ji ya. Oke Sobat Aji, sekarang saatnya kita untuk melihat seperti apa koperasi yang ada di Krishna Oleh-oleh Bali. Jadi jangan kemana-mana. Ciao.
koperasi dari Krishna Holding Company. Nah, kita akan lihat ke dalam. Tadi Ode udah duluan masuk. Mungkin dia memiliki kredit yang ingin dibayar segera. Halo semua. Wah. Halo, selamat datang di Koperasi Radha Krishna. Silakan. Ibu mau pinjam uang? Saya mau pinjem apa yang bisa dipinjam di sini ya selain Sini uang? bisa pinjam teman Oh gitu. untuk bekerja. Oh siap. Yang kedua kita bisa memberikan pinjaman dengan anggunan yang sangat menarik. Wah, apalagi menjadi salah satu karyawan di Krishna Oleh-oleh Bali ya. Jadi karyawannya di sini tentunya akan diberikan pelayanan terbaik dengan beberapa pilihannya dan kita akan langsung tanya sama pegawai koperasi yang ada di sini. Oke? Ya, dan sekarang kita sudah bersama dengan Bapak manajernya, manajer dari Radha Krishna. Dengan Bapak siapa Pak Ade? Saya Kadek Surya. Kadek Surya. Ya, Pak Kadek Surya. Pak Ade, ini koperasi ini sudah berdiri selama berapa tahun sih? Dari 2010. 2010, Ya. sekarang 2021, 11 tahun ya berarti? 11 ya, udah 11 tahun. Hampir Pak- lah. Pak Kadek sendiri udah kerja di sini selama? Kalau saya masuk ke koperasi dari 2012 Agustus. 2012. Sebelumnya kan ditugaskan di outlet juga. Oh gitu? Ya. Oh. Sebelumnya saya di Krishna Nusa Kambangan. Oh berarti hampir semua pegawai-pegawai Krishna itu adalah mereka ranah outlet dulu, baru nanti dikembangkan Ya. sesuai dengan skillnya. Ya, seperti itu. Wih, keren ya. Itu kerennya di Itulah Krishna. kerennya di Krishna. Ya bener ya. Terus ini koperasi ini sendiri nih, koperasi Radha Krishna ini, apakah itu sudah menyentuh atau belum sih gitu sebenarnya? Kalau 100% pasti belum ya. Apalagi sekarang musim Pandemi ya? ini. Tentunya untuk kredit sangat tinggi permintaannya, sedangkan untuk kita kan dananya sangat terbatas. Dan apalagi sekarang ini dominan anggota itu lebih ke narik jadinya. Oke. Pas awal-awal pandemi itu kan banyak juga dari anggota melakukan penarikan. Itulah gini usahanya kita. Berarti di situ Sedangkan dalam pembayaran kan tersendat-sendat. Ya. Oh. Terus sudah. keunggulan dari koperasi ini sendiri apa sih yang dirasakan sama anak-anak karyawan? Kalau keunggulan ya, kalau koperasi itu kan memang dari anggota untuk anggota. Biasanya kalau per akhir tahunnya itu nanti ada SAU itu sih ke Sisa hasil usaha gitu ya. Ya. Selain itu kan kalau dari Bunga? pinjaman bunga itu cukup bersaing lah. Berapa sih bunganya di sini berapa sih? Kalau bunga 1%. Bunga 1%? Iya. Itu lebih rendah loh daripada bunga bank ya? rendah, ya. Keren Sobat Haji. Itu pun 1%, kalau pinjaman yang di atas 50 kita kasih menurun. 1% Turun lagi? ya. Jadi bisa dibilang bahwa koperasi ini sudah bisa menyentuh kepada karyawan-karyawan Krishna Holding Company ya, karena Kalau kita karyawan banyak sudah banget ya. semua kita jangkau. Karyawan udah banyak. Supplier banyak juga. Supplier juga ada. Oke, selain dari supplier dan juga karyawan, ada nggak orang luar atau misalnya gini? Kalau orang luar belum sih, Enggak ya? belum. Oh Kita iya, masih- karena memang harus ya, harus ada modalnya yang memang bisa dipegang juga ya kan? kita masih untuk karyawan sama supplier aja sudah. Udah lumayan. Udah berapa sih banyak ginian nasabahnya? Total? Kalau anggota ribuan ya, Ribuan. ya hampir semua karyawan kita jadikan anggota. Oh iya bener ya. Karyawan kita aja udah 2.500-an ya. Ribuan ya itu dah. Oke deh Pak Dek. Terima kasih banyak Pak Dek ya atas infonya dan juga sukses terus walaupun pembayaran tersendat-sendat tapi tetap presentasinya tetap naik untuk koperasi ya. Semoga cepat berakhirlah pandemi ini. Betul banget. Oke Sobat Haji, sekarang ternyata ada salah satu nasabah yang masih ingin meminjam pada saat masa pandemi. Halo? Oh, tidak. Ya, Sudah tolong. kelihatan. Ya, Oh, ya. Anda sudah disensor di bagian. Kemana aja? Nanya-nanya tadi. Iya, mumpung di sini kan ya, kalau kita bisa meminjam, kenapa tidak meminjam? Ya, Kan seperti betul. itu. Harus ada modal yang berputar. Jadi Ah. jangan sampai cuma di situ-situ aja. Berpikir cerdas. Apalagi sudah ada koperasi di Koperasi. sini, jadi Radha harusnya Krishna ya? iya, usaha juga terus jalan. Itulah makanya kita banyak belajar dari Aji Krishna juga. Betul banget. Modal harus diputar, jangan sampai diam di sana-sana aja. Nah, buat yang Ekonomi pengen tahu, akan berputar kalau misalkan ada in dan out money ih, gitu ya. cakep, iya. Bener nggak? Bener. Bener apa katanya? Oh iya bener. Oke Ada deh. check in, ada check out gitu ya. Jangan check in, jangan check out ya. Oke. Oke Sobat Haji, demikian pertemuan kita pada hari ini. Karena Yes. kita juga akan melanjutkan ke video-video selanjutnya. Oleh karena itu saya Ode Krishna Buana. Ada Yulia dan juga Nandra. Kami izin undur diri. Iya. Dan juga ada Mbak Esa di sini, udah bingung aja. Jadi tetap like, comment, dan subscribe channel Krishna Oleh-oleh Bali. So and ciao.